Yang saya dengan jaringan pertama dari para alumni ya, sekolah-sekolah, kemudian juga saya biasa didukung oleh jamaah yang di Majelis Ad-Dzikra, almarhum Ustaz Arifin Ilham juga masih bersama-sama, di samping juga jaringan-jaringan dari beberapa kalangan ya, terutama di kalangan para pegiat pendidikan ya, dan harapan mereka sangat-sangat realistik sebenarnya. Kita tahu persis bahwa daerah itu merupakan kekuatan yang paling menentukan sebuah negara dimanapun berada, dan sebuah negara itu habis kalau kita bagi, itu pasti habisnya ada di daerah. Siapapun di antara kita ketika tinggal dimanapun pasti menggambarkan bahwa kita orang daerah. RT mana, RW mana, pasti kemudian kelurahan. Nah itu semuanya adanya di daerah. Maka sudah menjadi sebuah kepastian dan keharusan yang memperhatikan persoalan daerah itu menjadi keniscayaan yang harus menjadi prioritas. Dan DPD RI adalah lembaga yang amat sangat-sangat strategis. Dan saya mengajak teman-teman media untuk menyuarakan ya bagaimana DPD RI harus diberi kekuatan lagi, terutama ikut menentukan dalam konteks pembuatan undang-undang. Proses pembuatan undang-undang mulai dari naskah akademik sampai menjelang ketok palu, DPD terlibat semuanya. Programnya, anggarannya, semuanya disiapkan oleh negara. Sayang sekali kalau dalam pengambilan keputusan DPD tidak dilibatkan dan tidak masuk dalam hal menentukan bagaimana satu rancangan undang-undang kemudian menjadi sebuah undang-undang. Apalagi yang tadi saya katakan menyangkut persoalan-persoalan kedaerahan. Salah satu yang sekarang sangat krusial adalah terkait dengan hubungan keuangan pusat daerah yang harus melahirkan perda terkait dengan perda pajak dan perda retribusi daerah, ya, pajak daerah, PDRD, dan retribusi daerah. Nah itu juga banyak daerah yang mengalami kesulitan menghitung, memang semangatnya ingin menjadikan daerah lebih berdaya, lebih mandiri, tapi tidak semudah itu. Mereka malah mengalami kesulitan, salah satunya penurunan pendapatan di daerah itu sendiri, terutama di tingkat provinsi. Itu saya kira kepentingan saya ingin hadir, insya Allah bersama-sama dengan teman-teman nanti yang terpilih kembali, bagaimana kita berjuang kembali secara konstitusional, ya, bukan di terminal gitu, tapi yang konstitusional. Kita bagaimana memperjuangkan hak-hak konstitusi, terutama daerah, untuk ikut menentukan secara lebih jauh lagi nasib daerah itu sendiri, salah satunya melalui DPD. Ya, artinya selama saya menjalani 2 periode dari 2009-2014 dan masuk lagi 2019 sampai 2024, insya Allah kami merasakan manis pahitnya situasi di sana, terutama dahulu di 2009-2014, bagaimana kami mengusulkan, kami memberikan pertimbangan sama sekali tidak dijadikan sebagai salah satu rekomendasi, bahkan kadang-kadang dilihat pun tidak. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini untuk periode sekarang sudah mulai dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Artinya pertimbangan DPD ketika ada pembahasan atau pembentukan satu undang-undang tertentu sudah mulai diperhatikan, paling tidak itu. Sehingga ada semacam penghargaan terhadap DPD. Ya, yang penting kan sejarah itu penting. Bahwa misalkan dalam ada undang-undang desa, bahwa DPD itu hadir, bukan hanya hadir dalam pengertian sekedar membahas, tapi DPD punya peran yang sangat besar dalam membentuk undang-undang desa itu sendiri, yang sekarang usulan 1 miliar itu minimal. DPD punya perjuangan yang kuat di situ, karena saya waktu itu menjadi ketua tim kerja di DPD RI khusus untuk RUU desa itu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mohon ya media juga ikut menyuarakan DPD lebih rajin lagi. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin, ya. Jangan lupa subscribe.